Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Di video sebelumnya, saya kan udah nyobain speaker gaming G2000 dari Edifier plus subwoofer T5 yang 8 in. Suaranya top banget. Nanti setelah nonton video ini, boleh nonton video yang sebelumnya. Wah, itu benar-benar GG. Tapi masalahnya, harganya yang cukup mahal teman-teman, 3-3,5 jutaan ya untuk speaker dan si subwoofernya. Ya lumayan gede ya, karena ya sesuai lah dengan hasil yang dikeluarkannya. Nah sekarang ada yang lebih terjangkau. Edifier baru merilis nih ya speaker G1500 Max. Ini tuh ada 2 satelit speaker plus 1 subwoofer 4 inch. Pertanyaannya, apakah suaranya sama-sama menggelegar? Nah kita akan tes di video ini ya. Kalau saya pribadi nih ya, sensasi main game ketika pakai external speaker seperti ini beda banget ketika pakai headset yang ada di kepala. Rasanya tuh ya lebih dapat aja alur gamenya. Apalagi game yang dimainkan tuh game petualangan, MMORPG, musiknya tuh bikin candu, lantunannya tuh ya mudah diingat. Ya, biasanya musik-musik seperti itu suka kebawa mimpi ya. Ini sih ya pribadi saya aja ya. Setiap orang pastinya punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, kita balik lagi ya ke si Edifier G1500 Max. Kita langsung saja unboxing. Di dalamnya seperti biasa, kita akan dapatkan buku manual dan warantinya. Terus ada 3 kabel. Yang pertama ada kabel jack 3,5 to 3,5. Yang keduanya ada Type C to Type A. Dan yang terakhir ada kabel Type C to Type C. Kualitas kabelnya Edifier selalu kasih yang premium. Wah, mantap nih ya. Terlindungi oleh bahan Vulp, ini daur ulang, dan bahannya tuh tebal banget, aman dari benturan. Jadi kalau mau beli keluar pulau, keluar kota, boxnya ini udah aman. Dan ini dia 2 speaker satelitnya yang harus nantinya dicolokkan ke subwoofernya. Lalu dari subwoofer langsung ke listrik AC. Instalasinya ya gampang banget, tinggal dicolokin aja. Kabel antara speaker ini tuh lebih dari 1 meter, jadi cukup panjang untuk disimpan di atas meja gaming. Kanan kiri lebih leluasa. Untuk bahan kedua speaker ini tuh full plastik ABS, cukup ringan. Di bawahnya ada rubber dan di pinggirnya ada tag design by Hackett. Masing-masing dari speaker ini tuh 7,5 watt, jadi totalnya 15 watt. Lalu ada 3 konektivitas yang ditawarkan. Untuk merubahnya gampang aja, tinggal tekan bagian power ini sekali untuk merubahnya. Pertama ada mode aux line, mode USB, dan mode Bluetooth. Sudah mendukung Bluetooth versi 5.3. Jadi jaraknya bisa sampai 10 meter, asalkan nggak kehalang tembok, koneksinya masih tetap aman. Sayangnya belum bisa connect dengan software Edifier Mobile. Jadi kita harus setting-setting manual kalau misalkan mau merubah mode-modenya. Untuk on off bisa tekan selama 3 detik yang bagian atas ini. Nggak hanya itu, bisa merubah mode musik, mode gaming, mode film dengan cara tekan tombol G ini sekali. Ya, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan ketika dipakai. Kalian bisa lihat di sini ada LED-nya, ini bisa menyala. Untuk merubahnya tekan 2 kali secara cepat. Ada 10 RGB lighting yang bisa dipilih. Ini juga sesuaikan dengan kebutuhan aja ketika dipakai. Lanjut kita lihat subwoofernya. Nah ini bahannya lumayan cukup kokoh ya. Build quality-nya bagus banget. Finishing-nya juga oke ya, halus. Berbahan dari semacam kayu ya dibalutnya. Jadi ketika dipegang-pegang seperti ini, build-nya ya cukup popol. Termasuk ada LED-nya juga, sama dengan speaker yang tadi bisa dirubah-rubah warnanya. Di belakangnya, nah kalian bisa lihat ada bass adjustment seperti knob, ini bisa diputar-putar sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bawahnya ada port connection satelit untuk nyolokin speakernya. Nanti kabelnya dicolokkan ke sini. Di bawahnya ada jack 3,5 mm, terus USB Type C, power on off, dan kabel untuk power. USB ini juga bisa dihubungkan ke smartphone atau ke device lain dengan kabel Type C to Type C. Misalkan ke smartphone yang pakai port Type C, ini bisa banget langsung dicolokin, nanti keluar suaranya. Kalau misalkan ke PC, kita tinggal pakai kabel jack 3,5 aja. Itu udah cukup. Nah, sekarang kita akan tes gimana pengalaman ketika menggunakan speaker Edifier G1500 Max ini. Let's go. Saya akan coba kurang lebih semingguan lah. Yang pertama di sini saya pakai untuk main game FPS PUBG ya. Jelas suara langkah musuh terdengar banget. Kanan kiri juga bisa dibedakan. Suara musuhnya cukup tebal ya. Kanan kirinya tuh kerasa banget. Suara tembakan dalamnya tuh keras ya kerasanya. Apalagi pas pakai sniper atau ada ledakan bom. Subwoofer di sini tuh ngasih kesan yang enak didengar. Lebih berasa dentumannya.
Dan suaranya kalau di set di 100%, ini menggelegar ya, tapi nggak sakit ya. Saya nggak kuat lama-lama kalau kencengnya seperti ini. Paling ketika main game, saya setnya di 40% aja. Ini udah asik menurut saya. Kalau pengen kenceng, ya paling 60-70% cukup. Lalu dipakai dengerin musik, jangan lupa pakai mode musiknya, biar lebih keluar suara vokalnya. Asik banget nih ya, kalau punya speaker eksternal seperti ini, udah habis ngegame, kita santai dengerin musik di kamar, wah jadi nyaman banget gitu, betah ya ada di kamar. Suara bassnya tuh kerasa kalau ini ada subwoofernya. Dan memang lebih pas setting bass subwoofernya, ini diputar si adjustmentnya di 100% aja, untuk settingan subwoofernya aja ya. Bakalan lebih enak terdengarnya. Kalau diturunin malah nggak kedengeran ya, kalau misalkan speaker ini ada subwoofernya. Jadi nantinya kita bisa setting volumenya via PC aja, atau kalian yang punya keyboard dengan knob volume seperti ini, nah ini lebih enak ngaturnya ya. Sambil duduk gitu ya, tinggal putar-putar aja, ini lebih sip lah ya. Kalau saya sih ya 70% aja ketika dengerin musik udah cukup. Mau di 100% sih sebetulnya nggak apa-apa, nggak pecah kok suaranya, asal ya kuat aja, masih tetap pelem. Ketiga, ya saya tes nonton film. Ya cukup standar sih, suara vokal atau obrolan karakter di dalam filmnya terdengar cukup detail. Kalau ngomongin jernih sih, ya nggak sejernih si speaker Edifier G2000 yang sebelumnya saya coba ya. Lebih jernih yang di sana. Kalau ini sih ya mirip-mirip aja ya. Mungkin ya mirip di mini bioskop lah ya. Kalau dipakai di ruangan kamar yang nggak terlalu lega. Suaranya tuh berasa lantang banget. Sekarang kita spill aja, kira-kira suaranya seperti ini. The city, engage all defenses, and get this man a shield. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira gimana suaranya menurut kalian ya? Overall menurut saya sih ya, untuk dengerin ya, pengen ngerasain sensasi main game yang beda, suara gema dan ledakan yang dikeluarkan sama subwoofernya ini bikin betah pas main game. Walaupun ya bassnya cukup-cukup aja ya. Untuk ukuran yang saya coba ini di ruangan 3x4 meter udah cukup. Detail dan klaritas pada frekuensi tinggi atau treble-nya tuh udah dapet banget. Walaupun ya nggak wah-wah banget. Dan yang nggak menusuk ke telinga lah intinya. Kalau untuk urusan bass, ini berasa dalam banget. Dengan catatan, adjustment subwoofernya kita setting 100% aja. Untuk midrange-nya, seperti suara vokal cewek, kerasa detailnya ya. Dan instrumen pengiringnya nggak terlalu terdengar balap-balapan. Pas-pas aja ketika saya setting di 70%. Dan terakhir, untuk distorsi saat 100% tuh nggak ada pecah sama sekali ya. Paling ya getar-getar dari subwoofer karetnya pas didengerin deket, ya itu sih wajar-wajar aja. Kalau ngomongin tentang jernih suaranya, menurut saya sih biasa aja kalau dibandingkan dengan speaker yang sebelumnya saya pakai ya. Terus untuk subwoofernya kirain bakalan ngasih yang super gitu ya. Tapi di sini ternyata cukup aja. Ya pastinya ada harga, ada kualitas juga. Kalau dibandingin dengan si Edifier G2000 dan subwoofer T5 yang sebelumnya saya pakai ya, walaupun dipakai di luar ruangan, itu kan rasanya tuh ya tetap aja menggelegar. Kalau di sini tuh Edifier G1500 Max, ya setidaknya ini hampir mirip. Karena kalau misalkan dipakai di ruangan ya 3x meter seperti di sini, itu menurut saya sih hampir-hampir mirip-mirip aja. Kecuali kalau yang speaker ini dipakai di luar ruangan, nah itu baru kerasa agak kurang nendang.
Ya sesuai dengan harganya ya, si Edifier G1500 Max ini dibanderol di e-commerce ketika saya lihat tuh sekitar 1,1 jutaan. Ya itu sih cukup sih menurut saya ya, sepertiganya harganya ya. Kalau misalkan dikasih nilai Edifier G1500 Max ini, saya kasih nilai 6,5 lah ya, dibandingkan kalau kita kasih nilai untuk si G2000 dan subwoofer T5 yang sebelumnya saya pakai. Nah itu baru nilainya 7,5. Ya ada harga, ada kualitas. Tapi menurut saya kalau misalkan ukuran ruangan kalian nggak terlalu besar, tetap pengen mendengarkan suara yang dentumannya cukup deep gitu ya, nah ini lebih dari cukup. Tapi kalau misalkan kalian ruangannya besar, mau dipakai di ruang tamu atau di ruang keluarga, ya ini kurang nendang aja. Pakai yang speaker yang sebelumnya. Ya gitu aja sih. Ini menurut saya yang pengalamannya belum terlalu banyak di dunia speaker ya. Tapi gimana menurut kalian dengan harga yang ditawarkan, dengan kualitas suaranya? Apakah worth it atau enggak? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.